Tenang. Yang kujanjikan, akan kupenuhi. Benggan, bangun sekarang. Aku benar-benar tertidur? Aku mimpi pria itu lagi. Baru sebentar pergi, langsung ketiduran, ini kamar tidurmu? Maaf. Aku lelah sekali. Sudah. Cukup. Berbaring, lapis selena, buka kaki. Dokter. Tirai tidak ditutup. Tak ada yang mau melihat, jangan berlama-lama. Angkat kaki ke sini. Bagus, lebarkan kaki. Bagaimana? Bisa luka parah begini? Hirang, bagaimana ini terjadi? Aku. Lebarkan lagi, perlu diperiksa. Jangan merintih. Simpan untuk ranjang pacarmu. Bukan di klinikku. Selesai, berpakaian. Bayar di resepsionis, lebih bertanggung jawab, jangan sembrono. Jadi karena malam itu, lupakan. Sudah selesai. Takkan kulihat lagi. Dia perempuan itu. Kita masih kurang 800.000. Bagaimana caranya mendapat 1 juta? Ebushen, jangan bergerak, demammu belum turun. Anda tidak boleh kembali bekerja. Kita kehabisan waktu. Tanah ini, Tuan Hu hanya menyewakan ke kita untuk 3 bulan lagi. Untuk selamatkan panti asuhan, kita perlu mengeluarkan 1 juta untuk beli tanah ini. Tapi, masih jauh dari cukup. Tidak. Aku takkan bayarkan enak-enak jadi gelandangan. Ebushen, sebaiknya istirahat dulu. Uangnya akan kucarikan jalan. Kilya. Tuan Juan, tolong tenang. Mander? Apa yang terjadi denganmu? Bukan apa-apa. Ada tamu VIP di dalam, sedang mabuk. Jiang Li, kamu bawa sup penetral alkohol. Coba kamu masuk, dan urusi dia. Tapi itu tamu lounge VIP. Aku belum pernah melayani tamu VIP sebelumnya. Jangan khawatir, pertama kali pasti canggung, kedua kali akan lancar. Begini saja. Aku tambah 3.000 Yuan ekstra. Masuk dan urusi dia. 3.000. Aku sangat butuh uang sekarang. Sedikit pun akan membantu. Dia mungkin tidak akan terlalu sulit. Cepat, segera, ayo cepat pergi. Tuan Xuan. Zat dalam anggur itu, nyonya yang menyuruh memasangnya. Untuk membantumu,
memulai. Karena kamu menolak, aku harus cari gadis kampus muda untuk perkuat efeknya. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Siapa Anda? Saya pelayan di sini. Biarkan saya membersihkan keringat Anda dan sop mabuk. Sup mabuk tidak akan membantu. Sudah pernah coba? Anda salah, Tuan. Saya tidak melakukan itu. Habisin malam bersamaku. Aku akan beri apapun yang kau mau. Para VIP yang datang ke sini, Simuakea. Jika dia benar bisa beri uang itu. 800.000. Setuju? Setuju. Uangnya. Asistenku akan transfer ke Anda. Terima kasih. Kenapa dia di rumah sakit? Tuan He, istri Tuan He sedang menunggu Anda. Oh iya, dana sudah ditransfer? Sudah selesai. Seharusnya sudah masuk ke rekening. Ayo pergi. Dana sudah diterima di rekening Anda. 800.000 yuan. Uangnya sudah sampai. Saya harus beritahu Ibu Shen kabar baik ini. Boss Hu tolong. Kasih kami waktu beberapa hari. Anak-anak ini masih kecil. Kami tak punya tempat lain. Nyawa anak-anak ini, apa aku peduli? Tak ada uang? Pergi sana, Kuzua. Jangan takut. Tak perlu khawatir. Berhenti. Saya klaim tanah ini. Koper ini berisi 1 juta. Hitungan. Pak, benar ada 1 juta di sini. Jadi tanah ini sekarang milik kami? Benar? Bos, grup Firefly ingin khusus tanah ini. Kami berikan padanya. Bagaimana jelaskan ke Tuan He? Sudah cukup bicara, aku tepati janji, tanah ini jadi milikmu, mari kita pergi. Kakak Jiang Li hebat. Sekarang kita punya rumah, tak takut digusur lagi. Jiang Li. Hanya 3 bulan. Dapat dari mana uang ini? Jujur pada saya. Bagaimana Anda dapatkan uang tunai ini? Jujur saja, uang ini sebenarnya dari mana asalnya? Jangan-jangan kamu melakukan hal ilegal, dah? Tension. Ibu terlalu khawatir. Aku baru saja merampungkan transaksi besar di kantor. Perusahaan memberiku komisi 800.000 yuan. 800.000? Serius? Kamu tidak bohong, kan? Sampai tidak bohong. Sekerla. Tension. Aku lapar. Pengin makan ikan kukus ibu. Baiklah, baiklah. Anak-anak, ayo, pulang, untuk makan ikan. Ayo berangkat. Waktunya makan ikan kukus. Syukur.
keluarga bahagia kita, bisa terus bahagia seperti ini. Semua pengorbanan sepadan. Ini alurnya ya? Iya, Direktur He. Mengapa repot dengan proyek kecil begini? Mari, kita lihat ke dalam. Kak, keren sekali. Dia lagi. PAKH, dia yang beli tanah ini. Dia orangnya. Oh iya, namanya Jiang Li. Katanya dia kerja 59 untuk mengumpulkan uang. Bahkan pernah jual darah. 2 hari lalu uangnya baru 200.000. Sekarang udah 1 juta. Nggak bisa ingkar janji. Jadi saya jual. Makanya dia cuma minta 800.000 ke saya. Tapi sekarang Bapak datang, tanah ini jadi milik Bapak. Santai saja, saya akan kirim orang untuk usir mereka. Nggak usah. Revisi rencana pembangunan supaya nggak sentuh panti asuhan. Alihkan jalur jalan. Siap. Makan malam sudah siap. Coba ini, rasanya masih favoritmu? Jiang Li? Kenapa? Kamu hamil? Tidak, cuma sakit perut sedikit. Halo? Apa ini Jiang Li? Ini dari grup Firefly. Kami ingin mengabari bahwa Anda diterima di Departemen Desain Perhiasan kami. Harap datang ke kantor Senin depan. Benarkah? Luar biasa. Sudah pasti benar. Selamat. Oke, akan saya tepati. Bu Shen, ini hebat. Saya diterima di grup Firefly. Grup Firefly? Apa itu bagus? Tentu, mereka tawarkan tunjangan bagus, gaji tinggi dan bonus. Ini impian semua desainer perhiasan untuk bekerja di sana. Aku mungkin berprasangka buruk. Siklit akan berbuat macam itu. Saya tak perlu lagi kerja di klub itu. Setelah jam kerja malam ini, saya akan mengundurkan diri. Berdiri di situ. Berbalik. Minum untukku, aku ada urusan lain. Tapi aku tak tahu caranya. Tunggu apa lagi? Cepat bergerak. Giliranmu. Kenapa Tuan Chuan mempekerjakan orang luar sepertimu? Tembakan ini bernilai 500.000 yen. Tuan Chuan akan rugi besar kali ini. Cepatan. Ya ampun. Aku tidak bisa memasukkan satu pun. Jika aku kalah ini, bagaimana kita bisa melunasi? Fokus. Luar biasa. Memang jagoan Tuan Chuan. Sekali istirahat langsung membereskan meja. Nona, saya akan tepati taruhan. Ini 5 juta. Sekarang jadi milikmu. Saya tidak memenangkan permainan ini. Serahkan uangnya ke Tuan Chuan. Dia sangat butuh uang. Tapi kamu menolak uang mudah.
Hei, kau panggil dia, Tuan Cuan, kedengaran mesra, ya? Kalian saling kenal? Orang kaya seperti dia pasti tidak mau berurusan dengan orang seperti saya. Kami tidak saling kenal. Dia berani bilang tidak kenal aku. Jika kalian tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Nona ini lari cepat sekali. Diam. CK. Banyak amarah. Kau memang suka dia, ya? Benar, cewek baru ini. Gak worth it buat kamu. Yinghuo Group punya banyak cewek cantik. Bisa pilih sesukamu. Aku sudah selesai. Kita belum selesai. Dengar kabar belum? Pak Hi mau datang ke acara karyawan baru? Dong. Aku dengar, kata Body Naya Sixpack. Ganteng banget. Aku bakal bikin dia terkesan. Sampai dia suka sama aku. Jangan ngayal deh. Lah jangan level dia. Punya standar. Tinggi banget. Kamu nggak? Level sama dia. Udahan debatnya. Dia datang. Pak He. Ini cuannya. Halo, Pak He. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa masuk? Kau. Jawab satu pertanyaan. Kenapa TNI tiba-tiba bertanya? Ini sangat menegangkan. Silakan, Pak. 6 bulan lalu. Tambang pakan kami di Myanmar menemukan batu giok kasar, seberat 2 kg. Para ahli memastikan kemurnian warna dasarnya mencapai 80%, dengan corak ungu di hijau kaca tipe imperial. Meski sangat murni, ada cacat fatal. Katakan, cara mendesain giok ini menjadi harta berharga. Batu ini, desainer top tak bisa menciptakan solusi sempurna. TNI, kenapa uji pendatang baru dengan ini? Benar, ini mustahil. Dengan waktu terbatas, siapa bisa menyelesaikan ini? Retaken di sini, renggang di atas, rapat di bawah, mengikuti alur alam. Kita bisa ikuti pola retakan. Untuk pahat Buddha berbaring di atas. Di retakan bawah yang rapat, pahat 1000 bunga teratai, corak ungu, sejajar dengan jantung Buddha, membentuk segi 4. Sempurna untuk membuat kitab sisi di tangan Buddha. Ini memaksimalkan potensi baku batu, menambah simbol chemic muran dan nilai artistik. Nilai jadi melonjak drastis. Kau jenius. Bagus. Lanjutkan latihan. Jiang Li lulus ujian resmi dan bergabung dengan Glowfire. Benar, dia masuk dengan nilai tertinggi dalam sejarah kami. Sungguh luar biasa. Bakat yang sangat istimewa. Selain itu, Tuan He, apakah Anda ingin menjenguk ibu Anda? Dokter bilang beliau menolak perawatan lagi. Siapkan mobil, kita pergi ke rumah sakit. Diamond Journey. Haid saya belum seharusnya datang. Kenapa saya berdarah? Anda hamil. Apa katamu? Saya hamil. Tapi saya tidak bisa menafkahi anak sekarang. Jika dia lahir, dia hanya akan menderita bersamaku. Saya juga tidak bisa beritahu Tuan He. Dia akan mengira saya punya niat tersembunyi. Anaka. Maafkan Ibu. Ini semua salahku. Tapi saat ini, saya benar-benar tidak bisa mempertahankan. Dokter.
Saya perlu jadwalkan aborsi. Anda mengakhiri kehamilan? Anda yakin tentang ini? Di mana ayahnya? Tidak ada ayah. Aborsi Anda dijadwalkan jam 4 sore hari ini. Bayar dulu, lalu proses. Kenapa dia di rumah sakit lagi? Bagian kebidanan? Tuan He. Apakah ada pasien bernama Jiang Li? Apakah Jiang Li pernah ke sini? Ya, ada. Saya sedang lengkapi rekam medisnya. APA Masalana. Tuan He, APA hubungkan Anda dengannya? Dia adalah tunangan saya. APA, dia hamil dan Anda tidak tahu. Dia datang untuk aborsi hari ini. Kemana saja kamu tadi? Hai Xiao Yu, coba periksa, di mana sebenarnya Jiang Li? Biaya aborsi 1.800. Tapi sekarang aku cuma punya kurang dari 1.000. Kalau nunggu bulan depan, setelah gajian. Naonya Shen pasti tahu. Dia pasti kecewa padaku. Harus bagaimana ini? Director He, kami sudah lacak Jiang Li. Ayo pergi. Hei, saya tegaskan sekali. Prosedurnya, harganya 380. Ini cuma aborsi, tanpa bius. Kalau ada masalah setelahnya, bukan tanggung jawab kami. Mengerti? Saya mengerti. Sayang. Maafkan aku. Kenapa tidak angkat teleponmu? Cepat gas. Dokter. Apa prosedur ini benar-benar berhasil? Tenang. Gadis sepertimu, yang aborsi sembunyi-sembunyi. Aku lihat ratusan, tiap tahun, minimal 800. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Semua wanita akan mengalaminya juga. Santai saja. Jangan khawatir. Aku pastikan prosedurnya bersih. Dokter, aku berubah pikiran. Aku tidak mau abort. Betalkan, sudah terlambat. Bayimu sudah dipesan duluan. Tolong. Tolong aku. Hentikan mereka. Director He. Maaf, aku terlambat. Apa maumu? Bawa mereka ke kantor polisi. Aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Akan kuantarkan kau pulang. Tuan He. Pakaian dalamku masih di dalam. Sudah disterilkan. Pakailah. Terima kasih, Tuan He.
Tuan He. Aku sudah siap. Kau. Tak ada yang mau kau katakan? Soal kehamilanmu, kenapa tak beritahu aku? Kau sudah membayar. Tak perlu tanggung jawab. Lagi pula. Kita dari dunia berbeda. Aku tak mau anakku lahir sebagai anak haram orang kaya. Anakku tak mungkin jadi anak haram. Jaga bayi itu. TAPI. Jangan ada tapi-tapi. Aku menikahimu, karena nenekku sakit parah, dia tak punya banyak waktu lagi. Satu-satunya keinginannya adalah aku berkeluarga, dan kau. Saat ini pilihan terbaikku. TAPI. Aku tak mau menikah. Aku susah payah masak, grup Firefly. Aku ingin punya karir membangun masa depanku sendiri. Kalau aku menikah denganmu, aku cuma jadi mesin penetas anak. Aku takkan mengemis uang, atau burung berkekal dalam sangkar. Aku mirip penjaga burung. Kita akan nikah kontrak. Sebelum anak lahir, kau boleh terus bekerja. Saat anak berusia setahun, aku berikan $1 miliar untuk kebebasanmu. 1 miliar. Tentu saja, karena kondisi tertentu, pernikahan kita harus rahasia. Kau terima syarat ini? $1 miliar. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa jamin aviation dan saudara-saudaraku masa depan. Dan anakku bisa lahir di dunia ini. Aku setuju. Sepakat. Kita daftar dulu, lalu temui nenek. Naonya, kabar gembira, Tuan Muda menelepon. Dia bawa pengantinnya menemui Nyonya, dan dia hamil. Benarkah? Astaga. Kita harus siapkan, ya. Mari, hari-hari. Salam, Tuan Muda. Salam Naonya. Keluarga He, acara yang begitu megah. Nenek, aku bawa Xiao Li untuk menemuimu. Sapa nenek. Halo, Nek. Baik. Luar biasa. Sejak pertama kali bertemu, nenek sudah sangat menyayangimu. Kau, anak muda, harus baik pada Xiao Li. Jika kau menyakitinya, akan ada konsekuensinya. Jangan khawatir, Nek. Aku akan jaga Xiao Li baik-baik. Bawa masak hariannya. Segera. Masak. Ini dari nenek sebagai hadiah penyambutan. Ini bukan hal besar. Hanya tanda sayang. Tidak berlebihan. Ambil saja, itu wujud kasih sayang nenek. Kalau bos sudah bilang begitu, sementara ini aku simpan dulu, nanti akan kukembalikan. Terima kasih, Nek. Benar sekali. Jalan ini, pusaka keluarga He, setiap mempelai perempuan He, mewarisinya turun-temurun. Ini. Sekarang, ini jadi milikmu. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup rukun bersama. Kalau ada waktu, sering-seringlah menjenguk nenek. Nenek sangat baik hati. Mengingatkanku pada aviation. Nek pasti akan sering datang. Bagus. Shaoli, sekarang fokuslah pada pemulihan. Sudah leret. Terchuan. Antarmu istirahat. Baik, nenek juga cepat istirahat. Ayo pergi.
Tuan He. Nanti akan ku kembalikan semua barang itu. Dan ini, Simpan saja pemberian itu. Nenek sangat menyayangimu. Rajin-rajinlah menemui beliau. Sudah cukup, anggap saja ini kompensasimu. Cukup bicara, sudah lewat, cepat tidur. bagaimana kita tidurnya? Aku hancur. Aku tidak bisa tidur di kasur baru lagi. Tidak bisa tidur. Benar-benar tidak bisa tidur. Berapa lama lagi kamu akan teras bag ini sebelum tidur? Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukan ini. Aku punya masalah adaptasi dengan kasur. Bagaimanapun caranya, aku tak bisa tidur. Kamu mau aku melakukan apa? Dulu saat sulit tidur, Tante Shen akan bercerita padaku, terutama cerita dinosaurus kecil. Itu selalu membantuku tidur. Mungkin jika kamu bercerita, aku bisa tertidur. Maaf, Tuan He. Aku akan coba tidur sendiri. Mungkin aku tidak akan mengganggumu. Kru. Dinosaurus kecil berbaring di kasur, berguling dan berbalik-balik. Perutnya teras berbunyi tanpa henti. Dia sama sekali tidak bisa tidur. Dia berteriak, berhenti berisik. Dinosaurus kecil yang kesal menepuk perutnya. Tian He, nanti kita kembali untuk menengok nenek beberapa hari lagi. Keharap kau tidak terlalu pilih-pilih soal tempat tidur. Akan ku coba. Ini untukmu. Cantik sekali. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau telah membuat nenek senang. Ini hadiah untukmu. Pakailah. Giok bisa memperbaiki kualitas tidur, cocok untukmu. Dinosaurus kecil itu terbaring di tempat tidur. Bolak-balik, gelisah, perutnya, kerongkingan teras. Tian He, kau tak seperti semejemukan penampilanmu. Hentikan mobil, Perennis. Ada apa? Bukankah pernikahan kita rahasia? Kita hampir sampai di kantor. Aku akan masuk duluan sendiri. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Tuan He, saya duluan ya. Tidak mungkin. Yang benar saja. Kalian membicarakan apa? Jiang Li, sini cepat. Kabar gosip terbaru. Gosip apa itu? Kechun dan Ma Xiaoyu resmi jadian. Itu keterlaluan untuk imajinasimu sebenarnya, tapi nyatanya ini hampir semuanya benar. Jangan bercanda, langsung saja. Dari sumber terpercaya, bos kita kemarin menikah. Kan, sudah kukatakan, siapapun pasti terkejut mendengar ini. Ini Tuan He yang kita bicarakan, lajang paling diidamkan. Wanita yang merebut hatinya pasti seorang cantik luar biasa. Jangan berlebihan. Jiang Li. Gelang ini, kenapa ada padamu? Ada apa dengan gelangnya? Jangan berpura-pura. Gelang ini adalah hasil lelang bulan lalu. Disote biasa. Yang terakhir, laku terjual 30 juta US dollar. Benar, gelang ini persis sama. Siapa pembelinya? Tuan He sendiri. Jiang Li, jujur saja, bagaimana gelang hasil lelang CEO kita bisa ada padamu? Kamu salah paham. Bagaimana mungkin ini gelang yang dilelang Presiden He? Kamu pasti bercanda. Ini persis sama, Jiang Li. Jangan-jangan kamu benar-benar istri presiden?
Licik sekali kau. Aku tak mungkin menjadi istrinya Presiden He. Gelang ini cuma buatan tangan sendiri. Dibuat sendiri? Tepat sekali. Aku beli batu lab grown, lalu tiru desainnya. Kelihatan asli, kan? Kalian terkecoh. Omong kosong apa ini? Zhang Li. Tak mungkin jadi istri presiden. Benar kan, Mr. Hill? Istri presiden sudah jelas. Kalau dipikir-pikir dia selalu jaga jarak dari wanita. Bertahun-tahun ini, cuma satu wanita yang dekat dengannya. Maksudmu, Lin Jiwei? Sudah pasti. Kekek Jiwei. Adalah cinta pertama Presiden He. Belum lagi, dia jenius desain perhiasan. Menant UK Goldsmith Prize. Di usia 20 tahun. Di usia 24. Boron Semua Italian Design Awards. Grand Slam. Yang terpenting, sekarang dia bekerja di grup Firefly. Chuan. Aku pulang. Jiwei, kapan kamu kembali? Baru mendarat 2 jam lalu. Jadi, saya langsung ke sini, dari bandara. Kepala Desainer Divisi Desain Firefly. Apa kualifikasiku cukup? Tentu saja. Selamat bergabung. Baik. Sekarang aku karyawanmu. Apa perintahmu, bos? Koleksi musim semi. Serahkan padamu. Tidak masalah. Dalam seminggu, akan kuberikan solusi memuaskan. Omong-omong. Izinkan aku merekomendasikan seseorang, meski masih magang. Filosofi desainnya sangat unik. Kalian berdua harus bertukar ide. Oh? Tuan He memuji seseorang, seperti desainer ini. Ini pertama kalinya bagi Zhang Li. Di sekitar bos besar kita, ada orang seperti ini? Kamu tidak tahu? Jiang Li, kamu tahu? Aku juga baru tahu. Kalian lagi bahas apa? Kekek Jiwei. Dia adalah Lin Ziwei. Teman masa kecil Presiden He. Pasti kamu Jiang Li. Ikut aku. Acuan merekomendasikanmu padaku. Jadi asistenku. Tapi kamu harus tahu. Aku engine member Nazahat. Sebagai manusia, kudu tahu diri. Jangan menginginkan yang bukan hakmu. Mengerti? Bagaimana hasilnya? Xiao Li. Istri ketua mau apa? Dia mau aku jadi asistennya. Kamu kerja untuk istri ketua? Kamu beruntung sekali. Apa kau benar-benar anggap ini keberuntungan? Sudah, kembali bekerja. Kalau ketahuan ngobrol, nanti kita dimarahi lagi. Sudahlah. Jangan dipikir, aku cuma ikut perintah. Bos yang menentukan. Ya ampun, dia datang ke Firefly? Siapa? Pagi tadi. Lin Jiwei KL Firefly. Lalu, memangnya kenapa? Dia punya senior keren. Jenius teknologi mengguncang Inggris. Dia baru sampai. DI Firefly.
Ayo, kita lihat dia. Dia ganteng banget. Cepat. Lihat itu. Itu. Xia Chen. Kau kenal dia? Tidak kenal. Ayo kembali kerja. Ashui, Xiaoli. Xiaoli. Benar-benar kamu. Ashui. Xiaoli. Lama tak jumpa. Ayo kita lanjut bekerja. Xiaoli. Sudah 3 tahun. Zhonggang Beijini. Jiang Li, kalian kan sudah kenal. Aku permisi dulu. Aku pulang dulu. Jangan sia-siakan kesempatan. Zhang Lu. Xiaoli, aku traktirmu makan. Banyak yang ingin kubicarakan. Kita tak ada yang perlu dibahas. Xiaoli, aku tahu kau masih kesal. Tapi aku punya masalah sendiri. Masalah? Kita pacaran 3 tahun. Saat masuk kuliah, kau selingkuh dan tinggalkan aku. Kau keluar negeri dengannya. Sekarang pulang bilang ada masalah. Xiaoli, kita besar di panti asuhan. Aku lelah dengan kesengsaraan. Aku tak pernah cinta dia. Kubua dia sebagai batu loncatan. Untuk keluar negeri. Hanya itu. Aku terus memikirkanmu. Hanya kau yang kucintai. Xiaoli. Sekarang aku punya segalanya. Aku bisa beri apapun yang kau mau. Lepaskan. Xiaoli. Mari mulai lagi. Ku bilang lepaskan. Lepaskan aku. Director He. APA yang kalekukan. Kami tidak melakukan APA. Kami cuma sedang berpacaran. Hey, senior. Walau kalian sedang pacaran, jangan tunjukkan mesra di kantor. Seperti itu. Kalau Echuan lihat, bisa jadi masalah. bukan seperti yang kau pikir. Biar ku jelaskan. Sudah, Xiaoli. Aku yang urus. Directure. Saya minta maaf. Saya sudah melewati batas dan bertindak gegabah. Isincan Seiya Perkenal Kandiri. Seiya 11e chaîne. H1. Ini kandidat yang saya sebutkan, senior saya Xia Chen. Beliau penemu algoritma pemotongan berbasis AI, sang penemu aslinya. Baiklah, jangan berdiri di sini terus. Saya sudah pesan lapangan golf, dekat kantor. Kita bisa ngobrol sambil main, bagaimana? C7. Tadi serasa tegang sekali. Mereka mau main golf? Mungkin saya tidak diperlukan. Kau ikut juga. Memelukan sekali. Lupakan saja. Anggap saja bos yang mentraktir kita. Sesederhana itu. Zhang Li, kamu bisa main golf tidak sih? Pertama kali. Jangan memaksakan diri. Ambilkan bola saja untuk kami. Tak perlu ambil bola. Belajar kalau tidak bisa, aku akan mengajari. Pegang dengan dua tangan. Tenaga dari bahu, ayunkan stiknya. Fokus. Sayap. Masuk. Sudah kubilang, bakat alam, cepat menangkap. Tuan He sangat perhatian, mengajar karyawan langsung. Sudah sewajarnya. APA. H1, aku juga karyawanmu. Ajari aku juga. Kamu sudah bisa. Tak perlu diajar.
Baiklah. Kalau tak mau mengajariku, main sendiri saja. Zhangli, ayo minum. Koktail spesial si. Sangat istimewa. Dia tidak bisa minum. Dia sedang haid. Dilarang alkohol. Aku tidak haid sekarang. Lagipula, kamu. Benar kan? Setiap bulan sebelumnya, waktunya seperti ini. Sungguh tidak sekarang. Senior. Siklus wanita bisa tidak teratur. Kamu tidak tahu dia. Maafkan saya. Keterlaluan perhatian. Kalian sangat akrab. Senior. Kapan traktiranmu, permen pernikahan? Kakak Shiwei. Kami tidak seperti itu. Hubungan spesial. Saat ini, kami tidak bersama, tapi pernah pacaran. Li cinta pertama. Kami tumbuh bersama. Cinta monyet sejak kecil. Presiden He. Bukan seperti yang kau kira. Dia dan aku sudah lama berpisah. Tak ada hubungan apa-apa. Xiao Li. Sudah kubilang sebelumnya, akan kuhabiskan seluruh hidup hanya untuk menikahimu. Presiden He. Jangan telepon lagi. H1. Aku akan pulang juga. Ashi. Xiao Li. Ini bahaya. Pasti Presiden He mengira aku mengambil uangnya. Diam-diam dan pacaran dengan pria lain. Bagaimana menjelaskan ini padanya? Presiden He. Presiden He? Temui aku di kantor. Baik, segera ke sana. Presiden He. Apa hubunganmu dengan Xiechet? Dia mantan pacarku, tapi kami putus 3 tahun lalu. Sudah selesai sejak saat itu. Kini kami sudah tidak ada hubungan. Selama 3 tahun itu. Apa dia menciummu di sini? Kalau di sini? Dia tidak pernah menyentuh sini, hanya di pipi. Itu pun waktu aku masih kecil. Kau milikku, hanya milikku. Mulai hari ini, jangan ada kontak fisik dengan pria manapun. Sentuhan Kessel pun tidak boleh. Apa kau paham? Mengerti? Director He. Masalah anak. Aku tahu batasan. Kenapa wanita ini bisa, si muda ini, mengguncang perasaan? Tuan He. Cukup, serius. Tidak mau apa? Aku hanya. Mari kita. Sudahlah. Hanya bercanda. Tolong siapkan makan siang. Nyonya, makanan bergizi Anda sudah siap. Tuan He mendengar. Anda tidak makan siang dengan baik, jadi dia meminta koki untuk menyiapkan ini untuk Anda. Terima kasih, Tuan Gu. Selesaikan makan lalu kembali bekerja.
Aku akan menjemputmu malam ini ke rumah kita. Baik. Kak Shiwei. ITU. Bekas ciuman? Zhang Li. Berani-beraninya kau merayu Ah Chuan? Kau tunggu saja. Bulan depan, Presiden Serland akan melakukan kunjungan kenegaraan ke sini. Ini kehormatan besar. Pemimpin kita menunjuk Firefly. Untuk merencang hadian kenegaraan bagi TAMU Asing. Buatlah rancangan desain awal. Serahkan padaku besok. Kak Shiwei. Proyek ini terlalu penting. Aturan perusahaan hanya mengizinkan supervisor dan desainer utama yang memimpin. Aku masih magang sekarang. Apa salahnya jadi magang saat masih magang? Aku sudah memimpin The Haute Couture untuk Ermach Group. Zhang Li. Ku beri kesempatan ini padamu. Kau menolak tawaranku? Akan kukerjakan sebaik mungkin. Bagus. Aku tunggu hasil kerjamu. Sayang, kalau istri ketua yang turun tangan. Ya pasti tugas mustahil. Jiang Li. Minta bantuan supervisor saja untuk membantumu? Sudahlah, aku bisa atasi. Gak usah repot-repot. Seberat apapun harus diselesaikan. Jangan sampai diremehkan Lin Ziwei. Kenapa belum pulang juga? Apa kamu tahu sekarang jam berapa? Sekarang jam 10:30. Tuan He, maafkan saya karena menahan Bapak sepulang kerja. Lain kali, saya bisa pulang sendiri. Ini terakhir kalinya. Ayo pergi, pulang ke rumah. Glowfire bukan pabrik Buddha. Jangan bekerja sampai mati. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Tuan He. Kak Shiwei memberi saya tugas desain prototipe hadiah nasional. Saya belum pernah menangani desain high-end seperti ini. Bisa bantu beri petunjuk? Kamu yang desain hadiah nasional? Ini adalah kesempatan langka. Kamu harus manfaatkan ini. Akan saya jelaskan. Mendesain hadiah nasional. Kuncinya ada di dua aspek. Pertama, tonjolkan identitas nasional kita. Kedua, patuhi protokol diplomatik. Ini mencakup budaya, agama, dan kepercayaan mereka. Juga termasuk preferensi pribadi para pemimpin mereka. Contohnya kasus ini. Meski seradia negara barat, presidennya sangat menghargai budaya tradisional kita. Anda sangat berwawasan, TNI. Pantaslah sebagai arsitek kerajaan bisnis Firefly. Apa yang kau lihat? Biasa saja. Baik, terus lihat. Ini sepenuhnya legal. Apa kau paham semua penjelasanku? Ya, saya paham. Bagikan pendapatmu padaku. Ini idenya. Tiongkok kuno menghormati simbol kemakmuran. Karena Presiden seradia mengagumi tradisi kuno kita. Mari jadikan kemakmuran sebagai tema utama. Misalnya,
Kilin telah menjadi simbol keberuntungan sejak zaman kuno. Leluhur kita melihatnya sebagai perwujudan kebajikan, melambangkan kebijaksanaan para pemimpin, serta menandakan integritas dan pencerahan. Menggunakan kilin sebagai tema utama tidak hanya menunjukkan warisan budaya tradisional kita, tapi juga sangat sesuai dengan status Presiden Tsai, Tuan He. Bagaimana pendapat Anda tentang usulanku? Lumayan, kau bisa diajari. Oh, satu hal lagi, ingat ini, Presiden Tsai benci estetika desain barat. Anda tahu maksudnya? Dimengerti. Kau sudah bangun. Aku di mana ini? Kamu masih lemah. Bukankah sudah kubilang, malam ini kita ke rumahku? Kapan aku tertidur, aku tak ingat apa-apa. Ini hal yang wajar. Sekarang kamu hamil, tubuhmu memproduksi hormon seperti progesteron dan estrogen, menyebabkan lelah dan ngantuk. Tapi ini berita baik. Artinya bayi kita tumbuh dengan sehat. Tuan He, kok kamu tahu banyak soal kehamilan? Aku belajar sambil jalan. Ayah baru, harus begitu. Harus banyak belajar. Sebelumnya. Kalau gitu aku juga harus belajar. 36 jurus malak. Jatuhnya istri orang. Tuan He. Kamu benar-benar baca buku ini? Ini bukan yang kau pikirkan. Ini hanya panduan kehamilan reguler. Benar juga. Tapi akhir-akhir ini beberapa toko hanya untuk menaikkan penjualan, memberi nama mencolok untuk produk mereka. Belum makan malam, lapar? Sedikit sih. Aku akan suruh koki masakan. Tunggu, sudah leret begini. Tidak merepotkan mereka, itu tidak baik. Aku buat sendiri saja. Jangan ngawur. Kau nyonya rumah ini, mereka wajib melayanimu. Baiklah, istirahatlah dulu. Semuanya terlihat lezat. Cobalah cicipi, lihat sesuai selera atau tidak. Kalau tidak, kita buat ulang. Enak. Kalau begitu tambah lagi. Siapa sangka Tuan He, CEO dingin di kantor. Punya sisi lembut. Pak He, mengenai desain hadiah kenegaraan, apa ini mendesak? Kunjungan negara ini dijadwalkan mendadak. Jadwalnya sangat ketat. Produksi dan desain punya tenggat ketat. Saya perlu Anda menyelesaikan desain besok pukul 5 sore dan ajukan persetujuan. Sudah jelas sejauh ini? Mengenai diskusi sebelumnya, masih ada pertanyaan? Sudah jelas. Tenang saja Pak He. Dengan bimbingan ahli Anda, saya akan hadirkan proposal terbaik. So Lin Jiwei. Saya akan buktikan diri dan dapatkan hormatnya. Jiwei. Ini draft awal saya, untuk hadiah kenegaraan. Tolong tinjau ya. Ini dikerjakan sendirian? Jiwei. Zhang Li. Desain sampah ini kau berani sebut karya? Berani beraninya kau tunjukkan padaku? Kak Jiwei. Mengapa kakak bicara seperti ini? Lagi pula. Kakak bahkan tak mau memeriksa karyaku dengan serius. Dan? Karya sampah yang kau buat ini tak pantas disebut desain.
Untuk apa motif kilin dan awan keberuntungan ini, elemen kuno dan norak seperti ini, siapa yang akan suka? Hanya seni Eropa yang pantas untuk bangsawan dan pejabat tinggi. Ini warisan budaya kita. Mana mungkin itu kuno? Kenapa tak pantas? Selain itu, desain Eropa pun berasal dari tradisi budaya mereka sendiri. Zhang Li, inilah alasanmu. Hanya jadi magang, sementara aku desainer utama. Dengan pola pikirmu, katakan menyamai levelku seumur hidup. Kak Shiwei. Aku akui. Ada jarak antara kita. Tapi soal desain hadiah negara ini, aku tidak setuju denganmu. Presiden Tsai Guo sebenarnya mengagumi budaya tradisional kita. Dia membenci desain Eropa. Kakap, kamu sungguh percaya rumor konyol di internet itu? Pantas saja kamu menciptakan sampah ini. Untungnya, sudah kuduga kamu tidak bisa diandalkan. Aku buat desainku sendiri. Orang sepertimu, pikandang carry jalan pintas, harus keluar dari Yinghuo. Sekarang merasa malu? Layak. Inilah akibatmu menggoda Ah Chuan. Aku langsung mengerjakan proyek ini sejak pertama menerimanya. Desain ini pasti akan memukau Ah Chuan. Akan kutunjukkan padanya wanita seperti apa yang layak mendampinginya. Director He. Ini proposal desainku. Tolong tinjau. Kamu yang membuat ini? Ya, ku selesaikan sendiri proposal desain. Sampah. Chuan, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kurasakan seluruh jiwa dalam desain ini mengikuti tren Eropa terkini yang dipuji desainer top. Bahkan mentor saya memuji. Ini desain hadiah terbaik yang pernah mereka lihat. Kau terus memaksakan gaya Eropa, tapi tahukah kau preferensi klien kita yang sebenarnya? Presiden negara Tsai, sebagai klien VIP, pastinya lebih menyukai estetika Eropa, bukan? Salah. Presiden justru menghargai budaya tradisional kita. Yang mereka benci justru desain ala Eropa. Kau menyebut diri desainer, tapi melewatkan riset klien dasar. Sama sekali tertutup prasangka, memaksakan caramu. Kau tak layak menyandang gelar desainer. Chuan, maafkan aku. Akan kudesain ulang total. Karena kau terlalu lama di luar negeri. Hingga lupa akar budaya. Mintalah bantuan magang Jiang Li di departemen Parkentia. Mengajarimu dengan benar. Pak He berkata, kita harus menyerahkan proposal sebelum jam 5 untuk mengamankan lebih banyak waktu produksi bagi perusahaan. Pak He sudah membimbingku sejauh ini. Aku tak boleh menyerah sekarang. Kak Shiwei. Tolong pertimbangkan lagi. Proposal saya, Presiden Serenia, sangat menyukai elemen tradisional Tiongkok. Waktu semakin mendesak. Zhang Li, kau pikir aku akan diam saja? Kak Shiwei, jangan salah paham. Aku hanya apa? Mengejekku? Jiang Li, dengarkan baik-baik. Selama aku masih di sini, kau takkan bisa mengambil posisi. Pergi sana. Lily, Kokenapa? Kemarila. Aku baik-baik saja. Tanganmu terluka parah, dan kau bilang tak apa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Turunkan aku. Lepaskan aku. Xiachen mau pie kau? Apa yang bisa kulakukan padamu? Lily. Aku salah. Tapi aku sungguh peduli padamu. Aku ingin memperbaikinya. Jangan kau hambat aku. Xiachen. Siapa butuh perhatianmu?
Lagipula, kau tidak punya hak untuk di sini. Jauhi aku mulai sekarang. Suamiku bisa salah paham. Suami. Zhang Li. Benar, saya sudah menikah. Mulai sekarang tolong jaga jarak. Dia benar-benar menikah? Untung Xie Chen berhenti menggenggamnya. Tapi tadi, Xie Chen menahan saya di pintu ruang rapat. Semoga Tuan He tidak melihatnya. Tuan He. Saya melihat semuanya. Xie Chen menggotongmu tadi. Ada apa antara kalian? Tuan He, bukan seperti yang Anda kira. Biar saya jelaskan. Saya tadi terluka. Dia ingin mengantar saya ke rumah sakit, tapi saya menolaknya. Kenapa lukamu parah sekali? Tolong percayalah. Saya jujur. Temui saya di kantor. Saya akan obati lukamu. Dia peduli padaku? Dia tidak marah sama sekali. Selesai, saya akan lambat. Sisi lain Tuan He. Sangat penyayang. Salibnya akan saya oleskan lagi malam ini. Hati-hati beberapa hari ke depan. Jangan sampai luka basah. Ada apa? Lupakan saja. Kedepannya lebih berhati-hatilah. Karena sekarang kau tidak sendirian lagi. Haruskah kutugaskan pengawal untukmu? Pengawal? Tak perlu. Ini terlalu berlebihan. Baik, kau yang memutuskan. Benar. Kenapa kau ada di ruang rapat? Konsep proposalku masih berantakan di lantai. Ini, kukumpulkan untukmu. Di mana? Pak He, Kalau untuk proyek ini, bagaimana harus kita lanjutkan? desain Lin Ziwei gagal inspeksi, kusuruh dia mengulang. Gagal inspeksi? Lebih tepatnya, omong kosong belaka, barang Tairuan ala berat. Tak ada bandingnya dengan karyamu. Tak sebaik milik Tian He, apa benar kau bilang begitu ke saudari Ziwei? Tentu saja. Aku bahkan menyuruhnya belajar darimu. Panasan saudari Ziwei sangat marah. Tian He. Saudari Ziwei adalah kepala desainer Yinghuo. Bilang desainku lebih baik darinya. Lalu aku harus membimbingnya. Kau korbankan aku. Desainnya tak bisa menyaingi. Sudah seharusnya dia belajar dari. Jika syarat dasar saja tak bisa dia penuhi. Apa dia layak cari kepala desainer Yinghuo? Ekspresinya tenang, tapi kata-katanya tajam. Kapitalis sejati. Unsur tradisional ini sangat norak. Ini salah Jiang Li. Pasti dia sudah menipu Chuan hingga gila-gilaan. Baiklah. Kalau Chuan bersikeras. Baiklah, aku terpaksa menambahkan elemen tradisional Tiongkok. Tak ada perbandingan. Tak ada rasa sakit. Aku perlu acuan tahu bahwa seni Eropa adalah puncak kecanggihan. Acuan, aku lembur untuk mengulanginya. Lihat. Acuan, ada masalah? Tidak puas dengan sesuatu? Sudah kukatakan konsultasi ke Jiang Li, kamu pergi? Acuan, apa kau bercanda? Sebagai desainer utama, kau mau aku konsultasi dengan magang? Apa salahnya magang? Hasil mereka lebih bagus daripadamu. Acuan, kau sudah hilang akal?
Keterobsesianmu pada motif tradisional, sudah kuno dan norak, sama sekali tidak profesional. Kau dikeluarkan dari proyek. Jiang Li yang akan menggantikan. Apa katamu? Membiarkan magang. Menggantikan aku? Benar. Kau Dipecat. Yun Chuan He. Kau akan menyesal. Alanji, mempercayaiku memimpin proyek hadiah negara? Tentu. Kau yang tepat untuk ini. Kau yang memimpin. Tapi aku belum berpengalaman. Proyek ini sangat penting. Deadline-nya ketat. Bagaimana jika? Aku mendukung. Tak perlu khawatir. Percaya diri. Aku percaya padamu. Tak kusangka Tuan He. Mempercayaku sepenuhnya. Terima kasih atas kesempatannya. Aku tak akan mengecewakan. Aku akan mulai riset sekarang. Aku akan ikut. Andai hidup bisa begini terus, itu akan sempurna. Hadiah nasional yang saya rancang. Berjudul, Kilin menginjak awan sebagai balasan. Dibuat dari giok hetian, menampilkan kilin dan awan keberuntungan sebagai elemen desain utama. Itulah keseluruhan desain saya. Para pemimpin yang terhormat, saya menunggu keputusan akhir Anda. Mereka sama sekali tidak bereaksi. Apakah desain saya kurang baik? Saya sangat puas dengan desain Anda. Lumayan. Menurutku desain Xiao Jiang benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, di brankas utama kami ada sepotong giok kualitas tinggi. Akan segera kami kirim. Akan tiba lusa. Desain sempurna dipadukan giok premium. Kombinasi ini akan membuat Virefly menghasilkan produk akhir yang sempurna tanpa cacat. Begitu gioknya tiba, langsung mulai pahat. Kita punya waktu sekitar seminggu sebelum pengiriman hadiah nasional. Tolong bertahan di masa krusial ini. Jika tak ada hal lain, rapat ditutup. Jagoan. Jiang Li, kau pikir bisa mengalahkanku? Teruslah bermimpi. Hei, aku perlu kau urus sesuatu. Giok akan tiba hari ini. Tak sabar melihat karya. Hello. Apa? Tian, Ti. Kondoi pengangkut giok mengalami kecelakaan besar, termasuk giok premium. Semua potongan giok hancur total. APA. Kembali ke kantor. Kumpulkan semua untuk rapat darurat. Saya. Pengiriman hadiah kenegaraan. Tinggal 5 hari lagi. Dengan masalah giok ini, mari cari solusi bersama. Ada ide untuk memperbaikinya? Kita punya cadangan giok di gudang. Menurut saya, Tidak bisa. Giok itu kualitas biasa. Tak layak dipakai. Un truc à Dianegara. Tap mencari giok kualitas terbaik butuh waktu lama. Jika kita terlambat mengirim, atasan akan marah. Tidak boleh. Bagaimana jika pakai emas murni? Emas murni. Produk emas, kurang istimewa. Tak pantas untuk status presiden. Tapi kita tak punya giok kualitas tinggi. Tunggu. Director He, saya punya saran. Silakan. Perusahaan kita, bukankah kita punya jade premium dari Myanmar? Meski ada retakan, tapi lihat,
Garis dalam ini cocok untuk ukiran awan keberuntungan. Garis halus ini pas untuk bulu kilin. Sempurna. Warna ungu di sini bisa jadi mata kilin. Tapi, bagaimana awan di atas dan kilin di bawah? Lebih baik. Luar biasa. Kalau bukan karena retak, kualitas jade ini pasti masak 10 besar dunia. Cocok untuk hadiah negara. Director He, kita ikuti saran Xiao Jiang. Ini solusi sempurna. Baik, laksanakan. Zhang Li, segera ajukan draft desain baru. Semua departemen bekerja sama penuh. Siap, Director He. Baru-baru ini, Presiden Amanci dari Seiguo tiba di negara kita untuk kunjungan kenegaraan. Pemimpin kita memberikan ke Presiden Seiguo, Sebua, hadiah negara yang dirancang khusus. Kilin mengendarai awan kembali. Kilin adalah simbol dalam budaya tradisional kita. Melon Bankan Kebijaksanaan, Perdameyan, Dan Kebekan Ati. Hadiah seremonial nasional bermotif kilin dan awan keberuntungan memperlihatkan pesona. Budaya tradisional kita. Dan Menyon Pekan, Saint-Adame Bansa kita. Serta Kinginan, un tuk Maju Bersama. Dangan Bansalin. Sempurna. Hadiah seremonial telah dikirim. Misai Dragon Rise Group kini berhasil diselesaikan. Atasan sangat puas. Selama dekade mendatang, desain hadiah nasional akan dikerjakan eksklusif oleh perusahaan kita. Harga saham pun naik 30%. Jadi, pencapaian brilianmu. Hadiah APA yang kau inginkan. Hadiah APA yang kau inginkan, apa saja? Tentu, seperti janjiku, akan kuberi apapun yang kau mau. Kalau begitu. Aku ingin dengar kau bercerita tentang dino kecil Gulu lagi. Masalah kebiasaan tidurmu, kambuh lagi? Biarku membantumu. Oleh-oleh nasional ini, kilin yang mengendarai awan, mendapat pujian bulat dari dalam dan luar negeri. Disebut-sebut sebagai karya terbaik nasional dalam 20 tahun terakhir. Warga percaya, dengan kekuatan negara yang meningkat, budaya tradisional pasti bersinar kembali di panggung seni dan budaya. Zhang Li, kau. Aku akan usir kau dari Yinghuo, atau keluar dari keluarga Li. Aku sudah keluar. Zhang Li, ada perjalanan bisnis mendadak. Sudah kusiapkan sopir pengganti. Kulihat dia sekarang. Nyonya, mobil sudah menunggu. Zhang Li, ku berani kau tak mungkin, cuma punya satu sponsor. Kalau semua orang di perusahaan tahu sifat aslimu, mau bertahan di sini bagaimana? HEI. Lihat jalan dong. Jalan Butaya. Nah. Ini kan selebriti kantor kita? Kau kenal aku? Semua orang kenal. Itu maksud magang biasa, pimpin desain nasional? Pasti ada koneksi. Apa mereka bicara soal TNI? Apa mereka sudah tahu? Hentikan komentar pedasmu. Koneksi apa? Jiang Li kami. Meraih ini dengan kemampuan sendiri. Masih menyangkal, kemampuan apa? Jenis yang tidur untuk naik jabatan? Sugar daddy siapa? Sponsor kayamu, jelas. Cek sendiri forum perusahaan. Lihat topik terpanas di seluruh perusahaan adalah videomu. Sudahlah Donganya. Aura murahan itu tercium dari jauh. Pagi-pagi sudah bertemu tokoh awal yang buruk. Jiang Li, kau baik-baik saja? Aku baik. Biar ku selidiki, siapa yang menyebar rumor. Jiang Li. Seluruh forum. Penuh klipmu, kau dibilang wanita simpanan. Bilang kau dapat proyek, lewat koneksi. Postingannya viral, semua menghujatmu. Harus bagaimana? Kita perlu rencana. Jangan biarkan mereka memfitnah. Cari solusi. Tapi bagaimana? Kecuali kita beri tahu He Yunchuan. Zhang Lu, pulang dulu. Aku perlu menelepon. Halo, ini Jiang Li. Tuan He. Aku butuh bantuanmu. Tolong. Lanjutkan. Seseorang di kantor posting bahwa aku selir pria
Katanya, aku dapat proyek nasional lewat koneksi pria. Itu tidak benar. Aku. Xiao Yu, lacak IP-nya. Saya. Postingan berasal dari dalam perusahaan, sedang melacak lokasi. Pelakunya Lin Zi. Zhang Li. Akan kuhandle ini. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Mengerti. Karena Pak He setuju, masalah ini harusnya segera terselesaikan. Proyek baru akan segera dimulai. Semua, ikut aku ke rapat. TAPI Zhang Li. Kau dikecualikan. Orang seperti yang tak punya harga diri dan tak tahu malu, tak pantas ikut proyekku. Kak jiwa benar. Lupakan proyek. Bekerja dengan orang sebego ini saja sudah memalukan. Tepat sekali. Ada orang seperti ini di Departemen Desain memalukan. Lin Jiwei keterlaluan. Dia yang menyebar rumor tentangku, tapi malah mempermalukanku di depan umum. Lin Jiwei, kau yang menyebar kebohongan. Postingan itu jelas ulahmu. Sudah. Aku tak mau dengar alasan. Sekarang ikut rapat. Jiang Li. Kau juga harus ikut rapat. Aku duluan ke sana. Jangan dipikir berlebihan. Kita akan karyalan keluar. Tidak apa, Jiang Li. Jangan khawatir. Tuan He akan mengurusnya. Divisi PR tidak berguna. Tak bisa mengurus apapun. Posting itu belum dihapus. Malah jadi viral. Jiang Li. Harus bagaimana ini? Aku pulang dulu. Tetap positif. Besok mungkin situasi akan reda. Semua, tunggu sebentar. CEO sudah memerintahkan seluruh staf berkumpul di gerbang perusahaan. Grup, Pemeriksan Mata. Pemeriksan mata? Sekarang aku paham kenapa Pak He nyuruh kita periksa mata. Dia mau kita membuka mata lebar-lebar. Jangan jadi kayak orang-orang yang rela merendahkan diri cuma demi uang. Zhang Li, sampai kapan kamu bisa gantengin Sparkfire? Pak He ini memang luar biasa. Semua lagi bahas kamu. Tapi dia malah kumpulin kita. Buat cek mata. Ini sama aja kayak melempar kamu ke serigala. Lihat mobil itu. Bukannya itu mobil dari postingan? Iya, bener. Itu mobil yang sama. Gak mungkin. Jiang Li mau memamerkan sugar daddy-nya ke publik. Pak He. Gak mungkin. Apa dia yang selama ini? Zhang Li. Masuk ke mobil. Ada APA? Postingannya sudah dihapus juga. Pak He. Apa dia mendukungku di sini? Zhang Li, kameralah. Pak He, tidakkah menurutmu cara ini agak tidak pantas? Tidak pantas bagaimana? Karena kita dalam pernikahan rahasia. Menghapus postingan saja sudah cukup. Dia malas mengurusnya,
Diselesaikan saat kembali kerja. Dia sama sekali tak peduli perasaanku. Dasar kau anak yang tak tahu terima kasih. Aku buru-buru kembali untuk membantumu. Kau malah bersikap begitu, memangnya? Kau kembali hanya untuk ini? Tentu. Kamu pulang hanya untuk bantu aku? Pasti. Gimana mau ganti rugi? Kalau begitu, terima kasih. Kira, ucapan terima kasih cukup? Mau apa lagi? Aku mau ajak kamu ikut dalam perjalanan dinasku. Kenapa? Aku sangat merindukanmu setelah sehari terpisah. Baiklah. Mari ke rumah nenek untuk makan malam nanti. Dia rindu kamu. Oak. Si. Tambah lagi. Terima kasih, Nek. Shaoli. Apa akhir-akhir ini terlalu melelahkan? Apa H1? Sudah merawatmu dengan baik? Tidak sama sekali, Nek. Aku bahkan belum mual pagi. Dia sangat baik. Ini, ambil udangnya. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku lihat H1 Vegetu perhatian ke seseorang. Nenek, kakap. Baik, baik, baik. Nenek berhenti. Ngomong-ngomong, Xiaoli. Sudah berapa bulan kehamilanmu? Sekitar 3 bulan? Sudah melakukan pemeriksaan kehamilan? Aku khawatir Xiaoli terlalu lelah, makanya aku panggil dokter ke rumah untuk memeriksanya. Rumah tidak punya peralatan medis lengkap. Di tahap kehamilan ini, sebaiknya periksa ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh, agar kita tenang. Baiklah, besok aku antar kamu periksa. Dokter, bagaimana perkembangan bayinya? Janin berkembang dengan sempurna. Lihat di sini, lengan dan kaki kecil bayi sudah terbentuk semua. Ini tangan mungilnya. Ini kakinya. Luar biasa. Bayinya sangat sehat. Kamu sudah bekerja keras. Xiaoli. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Keluar dari Polycondingan? Aku. Xiaoli. Kau bohong soal pernah menikah. Rupanya kau selingkuhnya, bahkan mengandung anaknya. Jangan asal ngomong. Sudah cukup. Jangan coba tipu orang lain, malah jadi bahan tertawaan. Kokuma anak yatim tak punya apa-apa. Kokira, Hyun Chuan mau menikahimu? Aku sampai merasa rindu masa lalu kita. Tak kusangka kau bisa serendah ini. Jaga mulutmu. Zhang Li istriku. Kami sudah menikah secara resmi. Tidak mungkin, dia takkan. Kalau yang tak pantas di sini. Mulai hari ini, kalau ganggu istriku lagi, kau akan kuhilangkan dari Yuehai. Ayo pulang, sayang. Waktunya pulang. Tuan He. Kenapa kau beritahu Xia Chenso hubungan kita? Ini seharusnya dirahasiakan. Atau kita tak perlu sembunyi lagi. Maksudmu apa? Kereza. Menghabiskan hidup bersamamu begini. Sama sekali tak buruk. Seumur hidup. TAPI. Bukankah kau mau menikahi Lin Ziwei? Lin Ziwei. Apa hubungannya dia dengan ini? Aku tak pernah menyukainya. Selain dirimu, tak ada wanita lain yang kupikirkan. Jadi Presiden He tak pernah suka Lin Ziwei. Juga tak rencana menikahinya.
TAPI. Jika hubungan kita diumumkan, mungkinkah mempengaruhi Career Q? Tenang. Jangan khawatir. Mengumumkan hubungan adalah ideku sendiri. Aku hormati keinginan. Yang penting kau tahu. Zhang Li. Aku mencintai. Kapanpun kau siap, aku akan dukungmu untuk mengumumkan. Zhang Li. Saya mencintaimu. Aku tidak percaya. Presiden He ternyata mengaku padaku. Jiang Li. Jangan ke kantor dulu. Lin Ziwei sedang menjelekanmu. Aku? Dia bilang apa? Dia bilang kau mencuri proyeknya. Dan merek pria kau si wanita simpanan. APA? Seluruh perusahaan sekarang kasihan padanya. Menyebutnya menyedihkan. Mereka bahkan ingin mengucilkanmu. Jiang Li, mungkin kau harus bicara dengan Presiden He. Dapat dukungannya. Lin Jiwei keterlaluan. Berpura-pura jadi nyonya CEO sudah keterlaluan. Kini dia memfitnahku. Kakak, aku tak akan diam lagi. Aku lelah jadi penurut. Mau kemana? Menghadapi Lin Ziwei. Aku belum pernah lihat perusak rumah tangga seberani ini. Nyonya CEO sebenarnya di sini. Berani-beraninya dia datang? Kenapa aku tak boleh di sini? Aku bukan perusak rumah tangga. Lin Ziwei juga bukan istri CEO. Jiang Li, jangan ngomong sembarangan. Aku bicara yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, Tuan He ada di kantor. Aku bisa memintanya keluar untuk menjawab pertanyaanmu. Zhang, berani-beraninya kau sok percaya diri? Apa hubungannya dengan Hyun Chuan? Lebih dalam dari yang kami kira? Zhang Li, jangan bersikap sok di sini. Kau pikir siapa dirimu, sampai berani memanggil acuan? Kau tak tahu malu, itu urusanmu. Tapi aku punya standar. Kakak Ziwei benar. Melibatkan Tuan et Dala Malini. Sangat tidak. Patu. Tepat sekali. Jika ingin bukti, status kakak Ziwei, mudah saja. Keluarga He punya kediaman istana Puncak Awan. Biarkan nyonya rumah memandu. Menunjukkan sekitar, ini akan menjawab semuanya. Benarkan, kakak Ziwei? Bawasi, Manitak Tau Maluini, ke istana Puncak Awan. Biarkan dia lihat. Siapa nyonya rumah yang sebenarnya? Baiklah, ayo ke istana Puncak Awan. TAPI. Lin Jiwei. Beranikah kau mengajak kami ke... Jiang Li Castle di sini. Berani menantangku langsung? Tapi dalam keadaan seperti ini, aku tak bisa menolak. Baiklah. Aku akan pergi. Lin Jiwei benar setuju? Tapi dia tak bisa melewati gerbang keluarga He. Jiang Li. Kau benar akan ke rumah ketua He? Aku khawatir Lin Jiwei akan berbuat jahat padamu. Dia tak akan. Lulu. Aku jujur saja. Aku istri ketua He. APA? Kau serius? Ini bukan lelucon. Jika tak percaya, akan kutunjukkan bukti. Wah. Inikah rumah ketua He? Sangat megah. Sayangnya ada yang akan Sepnunya mempermalukan diri di tempat indah ini. Ayo mulai. Mari lihat siapa yang akan malu sendiri. Lin Jiwei. Berhenti mengulur waktu. Buka pintunya. Biarkan kami masuk. Untungnya aku pernah ke rumah Pak A waktu kecil, saat masih kecil. Kuingat kata sandinya, mereka tak pernah menggantinya. Seperti langit berpihak padaku. Semuanya masuklah.
Terutama kap. Masuk dan lihat sendiri. Anna, bagaimana dia tahu kata sandinya? Jiang Li, mungkin kita harus pergi. Aku tidak bohong padamu. Aku benar istri Presiden He, Karina, He Yunchuan Mensenteku. Aku tak perlu takut. Ayo kita pergi, ungkap kebohongannya. Wah, rumah Presiden He, luar biasa. Seperti istana. Berkunjung sekali saja ke sini, sudah sepadan dengan apapun. Sekarang, kalian bisa verifikasi jati diriku? Tentu saja, tentu. Omomon, Kaxiwe. Kenapa aku tidak melihat foto pernikahanmu dengan Presiden He? Dia Buchan, istri CEO yang sebenarnya. Mana mungkin ada foto pernikahan? Aku beritahu kalian kebenarannya. Akulah istri CEO yang sebenarnya. Jiang Li, apa kau gila? Kalau bukan karena kakak Si membawa kita ke mansion Pak He, kau bahkan tak bisa lewat gerbang. Berani-beraninya mengaku sebagai istrinya. Jiang Li. Keras kepala sekali. Kakak Ziwe. Kenapa tak tunjukkan saja padanya foto pernikahanmu dengan Pak He? Hentikan hayalannya. Dia tak layak lihat foto kita. Jiang Li. Orang boleh bermimpi, tapi jangan berhayal muluk. Aku sudah selidiki kap. Anak panti tak berarti. Bulan lalu saja, kau masih melayani pria di tempat biliar. Achuan sudah hilang akal. Tapi kau benar-benar menjira. Bisa merebut posisiku? Jiang Li, apa kau benar Nyonya He? Ini adalah kediaman keluarga He. Jika kau berbohong, akibatnya akan serius. Aku istri sah. Jika tak percaya, akan kubicarakan sekarang. Palsu tak bisa jadi nyata, yang asli tak bisa dipalsukan. Lin Ziwei, kau tak bisa membuktikan. Tapi aku bisa. Karena aku benar-benar istri CEO. Jiang Li, apa kau benar istri Presiden He? Kita Selaka. Dia benar istri presiden? Aku menyebutnya bodoh? Menu dunia tak tahu malu? Lin Ziwei. He Yunchuan bilang padaku, dia tak pernah menyukai dan tak pernah melamarmu. Kau sudah memakai gelar istri presiden untuk semena-mena. Penepu sebenarnya adalah kau. Kau. Beraninya kau mencuri H1ku, dan posisi istri presiden, aku akan melawanmu sampai mati. Lin Ziwei, kau gila. Ini rumah Jiang Li. Rumahnya, pantaskah dia? Hari ini aku akan mengusir si penipu ini. Kau. Tangkap dia sekarang. Aku kasih 500.000 per orang. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila? Jiang Li istri Presiden He. Jiang Li. Anak buahmu sudah kalah semua. Sekarang apa? Zhang Lu, kau baik-baik saja? Kakak Ziwe. Mungkin kita harus hentikan ini. Kepala Zhang Lu berdarah. Dasar tidak berguna. Darah sedikit takkan membunuh orang. Aku tambah 500.000 untuk kalian. Lei Kiken. Lepaskan aku. Jika kau mau uang, aku juga bisa bayar. Kau pikir kami bodoh? Sudah terlanjur melawanmu, lebih baik tuntaskan. Jiang Li, hari ini akan kuajari kau. Lin Ziwei. Berani sekarang selagi sempat. Jika He Yunchuan tahu caramu memperlakukanku, dia akan menghancurkanmu. Berani kau angkam aku pakai He Yunchuan? Kau pikir dirimu ini siapa? Gadis yatim miskin dari panti asuhan yang berhasil menyusup ke ranjang He Yunchuan. Kau pikir bisa naik kelas sosial dan jadi Phoenix?
Mari lihat seberapa. Hiyun Chuan mau kau. Setelah kami rusak wajahmu. Lin Jiwei Kumahan. Apa yang harus kulakukan? Tolong ada yang bantu. Pengiriman giok bulan depan sangat krusial bagi kita. Tangani dengan sangat hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Diamond Shirty. Halo. Ada masalah APA? Tuan He. Kami berada di Istana Puncak Awan. Selamatkan Jiang Li, cepat. Zhang Li. Siapkan mobilnya, sekarang. Selesai. Tembak. Aku mohon padamu, berhenti memukulku. Aku hamil. APA. Kamu hamil? Mengenai kejadian hari ini, kalau kau lepaskan aku sekarang, aku akan diam. Hiyun Chuan takkan tahu apa-apa soal hari ini. Kakak Ziwei. Dia mengandung anak Tuan He. Jika dia memaafkan kita. Bodoh. Dia berbohong pada. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika kau melepasku. Perhatikan baik-baik. Luka leukemia disebabkan oleh... Apakah kau pikir dia akan memaafkanmu? Quelle obéis-tu? Apa yang harus kita lakukan? Dia memanfaatkan anaknya untuk menaikkan status. Tanpa anak itu, Hiyun Chuan akan meninggalkannya. Tahan dia. Tuan He. Anda harus cepat. Ali. Selamatkan Ali. Cepat. Yap. Zhang Li, apa kamu baik-baik saja? Anaknya. Director He. Cepat panggil ambulans, segera. Acuan, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Lepaskan aku. Nyonya He luka parah. Dua tulang rusuk pada, lengan retak, dan memar di seluruh tubuh. Dokter terbaik segera datang. Jangan sampai ada bekas luka. Sayap. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya tidak terluka. Sebenarnya, Nyonya bisa menghindari sebagian besar cedera, tapi melindungi anaknya. Menahan hampir semua pukulan sendiri. Keteguhan seorang ibu. Zhang Li. Ketidakadilan ini akan kubalas. Apa yang akan Hiyun Chuan lakukan padaku? Pasti dia tidak akan menyakiti sekutu lama, keluarga kami berteman lama. Chuan. Chuan, aku salah. Maafkan aku kali ini. Aku takkan menggilanji. NAK. Chuan. Sakit. Sakit. Rasa sakit ini tak sebanding lukamu pada Jiang Li, bahkan tak mendekati.
H1. Mengingat keluarga kita sudah dekat turun-temurun, beri aku kesempatan lagi. Aku akan berlutut minta maaf pada Jiang Li. Mulai hari ini, Yu Hai, tak akan ada keluarga Lin lagi. Setiap penderitaan Jiang akan kubuat kau tebus 1000 kali lipat. Hajar mereka. H1. He Yun Chuan. Xiaoli, kamu sudah bangun? Dia. Pelan-pelan saja. Penya. Bagaimana kondisi bayi? Baik-baik saja. Kamu melindunginya dengan baik. Asalkan bayi tidak apa. Aku bisa tenang. Dasar kamu. Kamu harus utamakan keselamatanmu sendiri. Kalau aku hanya mikirin diri sendiri, dia bagaimana nanti? Dibanding anak kita, aku lebih peduli pada Zhang Li. Di dunia ini, hanya kamu yang kumau. Apa yang kukatakan? Apa kamu ingat? Ngomong-ngomong, Zhang Lu juga terluka. Dia sekarang gimana? Dia sudah pulang. Lalu, Lin Jiwei Jema. Aku sudah pastikan dia mendapat balasan setimpal. Kuhancurkan wajahnya dan hancurkan seluruh klan Lin. Makanya, dia cari hila. 2 kaki tangannya juga, sudah kukirim semua ke kamp tambang di Myanmar. Mereka akan habiskan sisa napas untuk menebus perbuatan waktu itu. Terima kasih. Telah membalas dendam untukku. Tak perlu terima kasih antara kita. Selama kamu pingsan, nenek sangat khawatir. Setelah keluar dari RS, makan malam bareng nenek yuk. Dia rindu padamu. Baiklah. Zhang Li. Bersandiwara Polo Begini. Sebenarnya, cuma ngincar hartanya. Monica Sama et Yan Xuan, kamu nggak layak. Hachi. Acu perlu Camus Urus ses... Nenek. Nona Li. Beberapa hari terakhir ini, kamu sudah melalui banyak hal. Lihat dirimu, kamu kurusan. Asupan nutrisimu harus cukup. Nenek, selama aku di rumah sakit, nenek terus mengirim makanan dan suplemen setiap hari. Bagaimana bisa aku kurusan? Berat badanku justru naik 2 pon selama dirawat di rumah sakit. Kalau nenek bilang kamu kurus, berarti kamu memang kurus. Sekarang kamu sedang makan antak berdua sedang hamil. Kamu harus makan lebih banyak. Nanti, akan kusuruh mereka menyiapkan masakan kesukaanmu. Baiklah, aku akan ikuti keinginan nenek. Pintarnya Nona Li. Setelah makan malam, nenek ada hadiah untukmu. Untuk merayakan desain hadiah nasionalmu terpilih. Ini hanya pengkapaian Castle. Masa itu disebut kecil? Desainmu terpilih sebagai contoh terbaik Tiongkok untuk desain bernuansa tradisional. Lajapila, upacara penghargaan nasional akan disiarkan langsung di TV. Benarkah? Benar. Selain itu, aku harus menjawab telepon ini. Hello, Chuan He. Penghargaan desain utama Nyonya He sedang dicabut. APA. Panitia baru memberitahu kami. Seseorang memposting secara anonim. Nyonya adalah selir CEO Virefly. Hadiah nasional ternyata didesain orang lain. Presiden He memanipulasi seleksi dan mengirimnya atas nama Nyonya. Berita ini sudah menyebar online dan memicu kontroversi besar. Karena itu panitia akan mencabut penghargaan Nyonya dulu untuk investigasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung selidiki. Cari pelaku anonim itu. Saya akan temui panitia sendiri. Jangan dekat. Aku di sini untukmu. Milikmu. Tak akan ada yang bisa ambil.
Jika aku tak bisa memilikinya, tak ada yang boleh. Zhang Li. Zhonggang Salakan aku. Kau yang memaksa aku menghancurkanmu. Jalan. Ya. Presiden Xie, ada penghadang jalan. Bawa dia keluar. Lepaskan. Tian, memang dia yang unggah. Xie Chen. Kenapa kau lakukan ini? Aku tak tahan, ambisimu yang kejam. Tian. Sebagai keturunan bangsawan, kau menikahi orang di bawah statusmu? Tidakkah kau takut? Dijek Kalongan Yit? Mengapa harus diejek? Istriku baik, cantik, dan cerdas. Beda dengan orang kaya tak berbudi, siapa yang bisa menyai dia merancang Hadiah Negara Terkenal Dunia. Memiliki Jiang Li sebagai istri adalah kehormatan. Kokayarea. Bagaimana bisa setia pada perempuan biasa? Renungkan di penjara. Bawa ke kepolisian. Jerat hukum. Minggir. Sayang, kau sangat tampan. Pernahkah aku tak tampan? Suamiku selalu tampan dan sangat luar biasa. Dia pahlawan superku. Tapi aku lebih hebat di tempat lain. Mau coba? Mungkin tidak baik untuk sekarang. Kata dokter, lembut saja boleh. Sayang. Aku di sini.